Kemudian bertemulah dengan AF dan DD di lokasi sekitar jembatan flyover Talun. Kemudian DD diinterogasi, ditanya, katanya melihat sekelompok anak muda yang pada malam itu berkumpul. Yang kami ketahui bahwa latar belakang daripada DD itu ada rasa sakit hati. Ya, DD Aib rasa sakit hati karena pernah dikeroyok karena ada masalah skandal wanita. Kemudian Rudiana memberi telepon, apabila mereka kumpul lagi silakan hubungin kami. Setelah mereka ada kumpul, Rudiana bersama dengan 3 orang temannya menangkapi mereka tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian melakukan interogasi dan penganiayaan, penyiksaan. Setelah itu dibuatlah laporan pidana, yang artinya ada 2 laporan pidana. Yang pertama laka lantas di Polsek Talun, dan kedua pembunuhan 338, yang dimana salah satu yang ditangkap adalah Saka Tatal yang di samping kiri kami ini, Pak Susno. Apakah tindakan Rudiana melakukan penangkapan, membuat laporan polisi, kemudian melakukan penyiksaan sudah memenuhi standar operasional daripada Polri sesuai ketentuan yang berlaku saat itu ataupun saat ini? Mohon saudara ahli menjelaskan. Saya kira kemarin ya penasihat hukum sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Bandung ya, untuk perbuatan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan ditambah lagi kita berpegang pada hukum acara kita. Saya kira tak perlu saya jelaskan lagi, itu hal yang sangat-sangat simpel ya. Tidak semua polisi atau Polri berwenang menangkap. Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah, terkecuali tertangkap tangan. Apa itu tertangkap tangan? Saya nggak perlu uraikan, itu sama dengan saya ngajari ikan berenang ya. Penasihat hukum lebih tahu itu apa tertangkap tangan. Saya kira itu aja jawaban saya. Salah apa benar? Ya saya tidak menilai, ya silakan dinilai sendiri. Apakah peristiwanya tertangkap tangan apa tidak? Apakah dia anggota reserse yang diberi surat perintah apa tidak? Saya belum pernah menanyakan. Jadi standarnya bukan saya yang menentukan, hukum yang menentukan. Ya. Baik, kami lanjutkan. Terkait dengan berubahnya laporan peristiwa laku lantas ke peristiwa pidana, apakah itu dibolehkan gimana tanggung ya? Untuk mendapat 2 laporan, yang walaupun pada akhirnya berubah dari lalu lintas menjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Ya ini kan peristiwa, kalau yang di jembatan flyover itu sudah jelas diputuskan oleh Polres Kabupaten Cirebon sampai detik ini kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah kalau ada pembunuhan, kalau korbannya sama, yang ini kecelakaan lalu lintas tunggal sudah selesai, yang ini ada pembunuhan tunggal, ada pembunuhan dan perkosaan tadi, korbannya sama, ya maka saya kembalikan. Apa bisa korbannya sama, peristiwanya berbeda, lukusnya berbeda? Silakan dijawab dulu majelis hakim yang akan menyelesaikannya itu. Apabila terjadi suatu pemeriksaan yang mengejar pengakuan dengan cara-cara penyiksaan, dengan cara-cara kekerasan, intimidasi, menurut pengalaman saudara saksi ahli,
apa langkah-langkah hukum yang dapat dikenai tindakan terhadap oknum penyidik ataupun Polri tersebut? Kita sudah menjadi negara yang sangat menghormati HAM yang kita tuangkan dalam hukum acara kita sejak tahun 81 ya. Kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Kemudian di dalam peraturan Kapolri tentang pelanggaran tentang norma kode etik profesional Polri, hal itu tidak digunakan. Tidak boleh. Sanksinya apa? Ya sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ada sanksinya bahkan ada sanksinya tidak boleh penyidikan. Kalau itu sudah sampai kepada pidana, maka selain kena sanksi kode etik profesi, dia akan dipidanakan. Jika pada masa kepemimpinan saudara ahli terjadi hal-hal seperti ini, langkah apa yang pengalaman yang pernah dilakukan terhadap penyidik, dan apakah Polri itu pasif atau aktif? Misalnya membuat satu penyelidikan atau eksaminasi atau lain sebagainya. Ini yang kita tahu kalau bersama di Polri. Ada dua pertanyaan ya berarti ya. Satu, jika terjadi pada saat saya, kalau pada saat saya bagaimana ya? Jika itu artinya tidak mesti pada saat saya ya. Kalau tidak mesti pada saat saya, itu kan sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang disiplin Polri. Ada aturan yang mengatur tentang kode etik Polri, dan Polri juga berlaku hukum pidana sipil berlaku juga pada Polri, karena Polri adalah sipil, bukan lagi militer atau angkatan bersenjata dulu. Ini diberlakukan itu. Dan di era saya apakah tidak ada? Saya yakin ada, ya, tapi tidak terangkat ke permukaan karena Indonesia itu luas sekali dan tidak semua pelanggaran kode etik itu sampai ke Kabareskrim. Kenapa? Untuk pangkat tertentu dan pelanggaran tertentu itu bisa diselesaikan oleh level Kapolres atau level kepala direktorat. Nah, pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik yang terjadi di Bareskrim, di Mabes Polri, itu baru Kabareskrim campur tangan. Saya tidak berani mengatakan bahwa se-Indonesia tidak ada. Sebenarnya kasus per kasus atau secara general per tingkat, per level ya? Ya, itulah cara menyelesaikan pelanggaran kode etik. Ya, kalau misalnya terjadi di Polres dan pelanggarannya tidak terlalu berat, kan ada pelanggaran besar, tidak berat, mana yang harus sampai pemecatan. Kalau sampai pemecatan, maka itu sampai ke Kapolri. Baik, kalau seandainya kasus ini terjadi di zaman Bapak, ada dua kasus. Peninjauan kembali ingin minta dihadirkan saksi polisi yang mengolah TKP. Prosedurnya gimana? Mintanya ke atasannya, dan apa dampak buat atasannya yang tidak mendukung atau menghadirkan atau hadir di pengadilan untuk menyerahkan bukti awal yang memang hanya dimiliki oleh polisi. Jadi berapa? 3 pertanyaan itu ya. Satu, mintanya kepada siapa? Sesuai dengan dia itu anggota mana? Misalnya Polres Kota Cirebon. Kalau Polres Kota Cirebon bisa diminta kepada Kapolresta Cirebon dengan CC kepada Kapolda. Dan saya yakin Kapolresta Cirebon tidak akan langsung sebelum dia lapor kepada Kapolda. Itu prosedurnya. Apabila pihak polisi baik tingkat Polres maupun Polda tidak menyerahkan atau memenuhi permintaan kita dengan latar dasar belakang, dengan latar bahwa memiliki bukti, apa sanksi buat polisi? Sesuai dengan urgensinya.
urgensi daripada permintaan. Kenapa? Saya yakin bahwa Kapolres, Kapolda, sampai Kapolri, ini tadi permintaan dari PH ya. Mereka tahu bahwa berdasarkan undang-undang advokat, penasehat hukum itu atau advokat adalah penegak hukum yang punya kedudukan sama dan permintaannya harus dipenuhi. Tetapi apakah dipenuhi atau tidak, yang berwenang menilai itu kan mereka. Urgennya bagaimana gitu. Baik, saudara saksi. Dalam permohonan PK kami salah satunya adalah menyatakan bahwa penyidik, jaksa maupun hakim lebih mengejar pengakuan tersangka, pengakuan saja tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Dalam istilah Polri scientific crime investigation. Nah, menurut saudara ahli, seperti apa kira-kira yang pantas untuk memenuhi hasil yang sempurna? Seperti kita ketahui bahwa Kapolri mengatakan kira-kira pengalaman saudara seperti apa yang pantas dan apa-apa aja termasuk langkah alat bukti apa aja yang harus sempurna agar tidak ada lagi keraguan masyarakat terhadap kasus ini. Baik, saya tidak akan menjawab spesifik perkara ini ya, karena saya menjawab general. Pertama, alat bukti itu tetap berpegang pada 184 KUHP. Itulah standar alat bukti kita. Dan 184 itu antara satu sama lain harus bersesuaian. Kemudian tadi terkait mengejar keterangan ya. Pertama, keterangan saksi itu tidaklah berdiri sendiri. 1000 saksi pun tidak didukung alat bukti lain, maka dia lemah sekali. Contohnya, kita di ruangan ini kompak bahwa menyatakan tidak ada layar televisi di belakang. Mungkin jumlah kita ini 300-an ya. Tetapi faktanya ada. Berarti kita 300 ini bisa kompak di dalam ruangan. Tetapi manakala ada alat bukti pendukung, misalnya apalagi alat bukti pendukung itu saintifik ya, ada rekaman video atau ada foto, walaupun kita kompak mengatakan tidak ada layar televisi, tapi faktanya ada. Apalagi ya, hanya sekitar 10 orang misalnya melihat suatu peristiwa, di antara 10 ini sudah ada 2-3 orang yang berbeda keterangan. Masing-masing tidak didukung alat bukti saintifik atau tidak didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi ini semuanya lemah. Kalau selama ini Bapak jadi kepala polisian itu untuk standar terpenuhnya itu berdasarkan hasil yang maksimal atau yang penting asal jaksa P21 limpahkan aja berkas? Alhamdulillah, kalau pengalaman saya ya, ini saya tidak berbicara kasus ini. Pengalaman saya, insya Allah tidak ya, yang ditangani Mabes Polri. Silakan ditanya bagaimana kita menangani kasus besar Senturi, bagaimana kita menangani kasus besar bom CB Marriott, bagaimana kita menangani kasus-kasus teroris yang bertaraf internasional. Semua kita lengkapi dengan alat bukti saintifik. Hubungan antara Polri dengan Kejaksaan, alhamdulillah baik. Hubungan pribadi baik, hubungan kedinasan baik, tapi tidak menyampaikan bahwa karena baiknya hubungan itu kita akan mengiyakan. Tidak berkali-kali, kadang-kadang kesel juga gitu. Dikembalikan, tapi itulah yang namanya kontrol yang dibuat oleh hukum acara pidana kita. Apa sanksi moral ataupun sanksi hukuman bagi penyidik yang tidak memenuhi prosedur tersebut sehingga yang berdampak dengan nama baik mungkin ketidakprofesionalan Polri?
baik secara pengalaman Bapak sebagai pimpinan maupun Polri pada umumnya. Sanksinya kalau tidak memenuhi alat bukti ya pasti ditolak oleh beliau-beliau ini. Ditolak. Nah, sanksi kalau ternyata kemudian hari, kalau ini kita ya, andai terjadi kong kali kong antara penyidik, penuntut, ya mungkin sampai ke hakim, ini kita berandai-andai, jangan dikatakan saya nuduh. Ya jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri dia punya kode etik dan punya propam, jaksa saya yakin tepat sekali mereka, pengadilan pun demikian. Dan kita berharap memang harus diberi sanksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja, wong manusia. Ini andai ya. Saya tidak menukik pada satu kasus. Saya cukup sementara. Dilanjut yang mulia. Saudara Ali, Kapolri dalam sambutan pada acara penutupan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kamis 4 membacakan perkara pidana yang awal didukung oleh Statutory Crime Investigation. Apa arti dari Statutory Investigation, penyelidikan dan penyidikan? Ya, scientific crime investigation itu adalah bukti pendukung yang tidak bisa terbantahkan. Contohnya apa? Sidik jari. Karena sampai dengan sekarang hampir 6 miliar penduduk dunia tak ada yang sama. Yang kedua, DNA. Itu diakui oleh dunia, itu tak terbantahkan. Bahkan DNA dari kita ini bisa diketahui sampai dengan apakah ada darah Eropa, apakah darah Arab, kan? Yang ketiga, tangkapan dari CCTV. Kemudian berikutnya lagi hasil labora darah dan sebagainya. Itu termasuk HP. HP itu dia akan membicarakan atau memberitahu di mana posisi seseorang pada waktu tertentu, jam tertentu. Karena HP itu punya ini, dan HP itu sinyalnya terhubung kepada sinyal BTS. BTS itu yang nah itulah yang digunakan oleh Polri untuk menangkap seorang teroris. Bahkan gardu tempat kita ngambil uang itu ATM ya. ATM itu bisa digunakan saintifik. Tertangkapnya teroris besar zaman saya baris krim dulu karena dia sering menarik duit di ATM tertentu, dan kita pantau dari rekeningnya bahwa rekening itu ditarik biasanya di ATM nomor sekian. Kita cocokkan dengan layar, itu kan ada CCTV-nya. Oh itu yang ada. Nah jadi teknologi inilah yang berbicara, termasuk kimia forensik, fisika forensik, itu sulit terbantahkan. Maka di Amerika atau negara-negara maju, yang pertama itu dicantumkan bukan keterangan saksi, tapi physical evidence. Ya, jadi itulah yang harus dibunuh. Nah, terkait dengan pernyataan Kapolri, Kapolri adalah seorang pimpinan Polri. Dia berbicara berarti dia mewakili lembaga itu. Kapolri pertama jelas tidak sembarang bicara. Nah, persoalan berikut, apakah pembicaraan Kapolri itu karena tertuju pada kasus Pina? Saya tidak menilai, tetapi silakan dari penasihat hukum, silakan Pak Jaksa, silakan hakim menilai berkasnya. Karena saya yakin kita hadir di ruangan ini tidak ada satupun yang punya niat untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Benar kan? Termasuk penonton di situ. Tidak ada satupun kita di sini yang berniat untuk membebaskan orang yang bersalah. Sama saja niat kita, tapi mungkin sudut pandangnya yang berbeda. Ya silakan dinilai berkas itu. Apakah di berkas satu ada 3 berkas ya kalau saya? Apakah ada bukti saintifik? Apakah ada sidik jarinya? Apakah ada tangkapan CCTV?
apakah ada DNA, apakah ada hasil laborat,